mahir dalam seni tilawah. Bahkan informasinya beliau menguasai 7 tangangan dan qiraat. Masya Allah. Ya, silakan. Tentunya bukan jenderal biasa ya. Baik. Ya, kalau belum punya pacar, mudah-mudahan kalau tadi belum punya pacar. Bapak Ibu sekalian, dan sahabat pula yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tidak punya sahabat saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari yang berbahagia ini, di hari yang cerah ini, alhamdulillah saya bisa hadir di Unimus yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Saya adalah pangdam pertama yang memberikan kuliah umum di Unimus buat saya. Bulan lalu saya juga pangdam pertama yang memberikan kuliah umum di Universitas Papua. Jadi saya nggak tahu pangdam sebelumnya ngapain dari sini. Saya pikir universitas, para mahasiswa tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan bahwa kita tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain, antara pemerintah dengan para ulama. Karena jadi dirinya kita dulu merdeka karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya disebut para ulama ikut berjuang memperbutkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan darah, air mata, bahkan dengan nyawa. Jadi kewajiban kita selalu terus hari ini untuk mempertahankannya dan untuk membangunnya sehingga cita-cita kita menuju Indonesia Emas dapat terwujud. Tadi disampaikan bahwa saya sudah diberikan tahunnya oleh yang fakultas, yang universitas, yaitu tentang bagaimana peran mahasiswa dalam mewujudkan bela negara di era digital demi ketahanan nasional. Kalau secara Unimus ini kan beraplikasi dengan PBNU, seharusnya sudah selesai. PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Selesai, nanti saya kira turun. Aku paling lama setengah jam. Paling lama itu pengalaman, ya, paling setengah jam. Masa sih nggak bisa dalam waktu setengah jam? Ini pengalaman. Itu yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya, sehingga ketika saya di Taruna, alhamdulillah sampai hari ini pun, jangankan saya memukul junior, jangankan saya memukul anggota saya, berkata kasar pun insya Allah tidak bisa lakukan. Karena setiap ucapan adalah doa. Jadi kalau ada junior kita salah, adik-adik kita salah, kita goblok-goblokin, murid kita salah, kita bego-begoin, pasti bego. Karena ucapannya keluar, bego. Jadi jangan, ya, alhamdulillah, karena saya tidak pernah saya gunakan untuk memukul junior, apalagi anak luar. Kalau ada yang salah, pasti saya panggil. Lebih baik kamu push up, sit up, atau squat jump. Itu yang selalu saya lakukan. Jadi alhamdulillah, itulah Allah dengar doa saya. Baik, pertama mungkin saya memberikan nasihat-nasihat kepada kawan saya ini. Kalau ada junior sudah pasti saya ceramain. Kemudian senior juga, kalaupun dia mengajar kepada benar-benar pasti keluar, hukum, ekstasi, ini segala macam banyak, apalagi tentara gampang. Tapi kalau ada senior mengajar saya, mohon maafan, itu bukan dunia saya, silahkan namanya sendiri. Saya tidak bisa melakukan apa yang abang ajak abang lakukan. Jadi kita harus punya prinsip, Anda semua harus punya punya prinsip sendiri, attitude, ya, jangan sampai boleh mengikuti pimpinan, jangan pula kamu sebar-sebarkan kejelekannya, bisa juga.
Yang penting ketika Anda nanti menjabat, janganlah seperti itu. Ya, saya juga berpengalaman, saya juga dari kampung, hanya berbagi pengalaman. Sekali lagi, di dunia kita banyak kejahatan-kejahatan. Anda harus bijak, Anda harus saling secara benar. Oh, ini benar apa tidak? Jangan sampai melakukan penyamaran perintah yang belum tentu benar. Kalau berakibat nanti kepada kita, kepada keluarga kita. Dua kata, satu perjuangan. Hidup mahasiswa. Tiga kata yang harus selalu ditetapkan. Hidup rakyat Indonesia. Tiga kata yang melahirkan peradaban dan juga perjuangan hidup masyarakat. Hidup perempuan Indonesia. Tentu kami dari perwakilan Dema Eksekutif Mahasiswa merasa kecewa atas era hukum ini, dikarenakan ini menjadi bagian ada prinsip dari bidang pendidikan yang mana cara muatan ini harus bisa menjaga integritas nilai. Waktu usai dimahalihi, itulah yang kemudian ingin kita sampaikan bahwa bagaimanapun keadilan harus dijunjung tinggi, menempatkan sesuatu di dalam tempatnya. Saya tidak benci TNI, tapi saya hanya ingin keadilan yang mana TNI harus dalam posisinya dan juga fungsinya, bukan kemudian berembut daripada ranah sipil hingga kemudian ini di dalam pendidikan kita hari ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Maijen Kosasi SEMM, beliau mengambil tema peran mahasiswa dalam bela negara di era digital. Cukup menarik apa yang disampaikan Pak Pangdam. Yang pertama, emang bela negara ini merupakan satu keharusan. Dia mengungkap salah satu hadis hubul watan minal iman. Jadi cinta tanah air merupakan bagian daripada iman. Dan di situ mahasiswa dituntut memiliki sikap religius, jujur, bertanggung jawab, kemudian memiliki solidaritas, memiliki toleransi. Artinya Uninus ini dibangun untuk pluralistik gitu ya. Di sini tidak membedakan suku, agama, bahasa. Artinya kita bisa bersama-sama mendapatkan ilmu, terutama baik itu S1, S2 maupun S3. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi di era digital. Era digital ini sekarang di kabinetnya Pak Prabowo dikenal dengan pembelajaran digital. Ini kita tidak bisa menghindari, baik itu di kalangan Di masa depan. Satu lagi. Gagak perkasa mau seimbang. Melawan pasti melawan. Melihat ini saya akhiri. Mari bersama mengabdi pada Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materinya kami persilakan kepada Bapak Maijen dari Prestasi yang sudah berkoordinasi. Tiga, 1, 2, 3. Boleh kembali untuk sudah kita. Ada jago Pak? Mau. Oke, mau.